menyapa Otan malah menyerang Kak Ingrid sih? Jangan bilang kamu cemburu karena Kak Ingrid menggendong anjing lain. Aduh Sob, anjing Pom itu kan peliharaan Kak Ingrid juga. Sob, kamu kok gak nurut perintah Kak Ingrid sih? Stop Bele, kamu bisa melukai Kak Ingrid kalau terus berlaku seperti ini. Bele ini berusia 4 bulan teman. Biasanya German Shepherd muda punya energi berlebih untuk bermain. Tetapi cara mereka bermain itu salah. Turun. Jadi lawan mainnya yang harusnya senang malah ketakutan, bahkan sampai menangis. Seperti yang terekam di CCTV di rumah Kak Ingrid. Alih-alih mengajak bermain, Bele menyerang keponakan Kak Ingrid yang berusia 5 tahun. Kasihan kan sampai nangis begitu. Karena perilaku Bele yang sulit diatur, akhirnya Kak Ingrid berinisiatif untuk memasukkan Bele ke dalam kandang. Bukannya diam, Bele malah semakin menjadi-jadi teman. Ia terus saja menggonggong dan mencari cara untuk keluar dari kandang. Saat Kak Ingrid meninggalkan Bele sendirian, perilaku Sobat Otan ini malah semakin tidak terkontrol. Ia mengacak-acak kandang dan menggigit barang-barang di sekitarnya. Sebelumnya, Bele pernah berhasil lolos keluar kandang. Aksi pelariannya sempat terekam oleh kamera CCTV. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 pagi saat si pemilik sudah tidur lelap. German Shepherd memang terkenal sebagai anjing gembala yang pintar. Tak heran kalau ia bisa dengan mudah membuka kandang. Setelah berhasil lolos, Bele langsung mengacak-ngacak isi rumah hingga berantakan. Ia juga sempat menggigit beberapa benda karena penasaran. Sebentar. Ini kok Otan lagi kayak baca berita ya? Berbeda dengan anjing lain, Bele tidak bisa bermain dengan pemiliknya. Ia lebih memilih memainkan mainannya sendiri. Sob, masalah kamu kok banyak banget ya? Ya nggak nurut lah, salah cara bermain, cemburuan, merusak barang, dan lain-lain. Tapi tenang, bukan sobat namanya kalau nggak saling membantu. Cakep! Otan punya solusinya nih, supaya Bele bisa lebih tenang dan nurut sama Kak Ingrid. Kuy, ikutin Otan! Solusi untuk menangani anjing yang sulit diatur adalah dengan melatihnya. Salah satu pelatih anjing profesional di Indonesia adalah Paman Tamrin dari Fun Smart Academy. Paman Tamrin sudah banyak melatih berbagai jenis anjing dengan masalah yang berbeda-beda. Sudah siap menghadapi Bele nih Paman? Kenapa Ingrid nyari-nyari nih? Iya kok, jadi tuh handler aku nih si Bele. Itu tuh aku serba salah, kayak mau dilepas dia berantakin barang, ngerusakin barang, tisu digigitin semuanya. Kalau di kandang kayak gini nih, suka ngerusak barang, terus gigit-gigit tuh sampai lecet-lecet, kaki juga bonyok. Oke, nanti kita koreksi dia atau kita latih dia satu persatu. Mungkin startnya dari yang nggak gigit sembarangan. Masalah pertama yang harus diselesaikan adalah kebiasaan menggigit secara sembarangan. Jika terus dibiarkan, tentu ini akan membahayakan siapapun yang bertemu dengan si Bele. Nah, kayak gini nggak boleh nih, karena dia gigitin tangan owner. Ya, kita mesti bilang no sambil disentak, terus kita tarik. Setelah dia udah tenang, nah kita puji dia. Nah, nanti kalau dia udah excited digigit-gigit lagi, kita koreksi lagi. No. Nah, dia tenang, kita puji lagi. Jadi nanti ada negatif training, tapi ada positif trainingnya juga. Jadi ada negatif dibalik ke positif. Jadi nanti dia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Setiap kali dia gigit apapun. Iya, mau tangan, mau kaki, mau baju, mau celana. Nah, jadi kalau dia gigit-gigit ini kan dia sebenarnya minta main. Jadi karena dia tenaganya berlebihan, hiperaktif, jadi dia ya salah. Jadi cara mainnya salah. Nah, ini. Jika anjing
melakukan kesalahan, yang pertama kali pemilik harus lakukan adalah mengoreksinya. Jangan lupa untuk berikan pujian setelahnya. Lanjutannya adalah kita menggunakan minyak kayu putih. Nah, jadi kita ujung di jari kita dua ini. Nah, kalau dia misalnya gigit tangan kamu langsung bilang no. Nah, karena ini ada mengandung bau-bau yang menyengat, yang pedas, panas, jadi dia akan kabur atau dia stop gigitannya. Nah, jadi waktu dia lepas gigitannya, tapi jangan lupa reward seperti sayang atau dia tepuk-tepuk elus-elus. Perlu kasih kayak cemilan gitu. Boleh, lebih bagus. Jadi ada negatif, ada positif. Ini negatif salah satunya. Jadi menggunakan media yang ada di rumah. Penciuman anjing sangat sensitif, teman. Makanya kita bisa pakai minyak kayu putih agar si anjing melepas gigitannya. Kalau sudah berhasil terlepas, kembali kita berikan pujian lewat sentuhan. Dulu yang tangan Oh kanan. iya, saat Kalau dia nggak menyentuhnya, digigit, gunakan tangan yang sudah diolesi minyak kayu putih ya, teman. Good job, sob. Ujian pertama, Oteng katakan lulus. Udah nggak mau. Nah, berarti berhasil dong. Iya. Ya kan? Karena dia lepas gigitannya. Nah, untuk sementara dia waktu kena negatif dia akan pergi. Loh. Baru saja Otan puji, kok kamu udah ngacak-ngacak barang lain sih, sob? Nah, kayak gitu tuh kok. Tukang nyolong tisu, Bikin tisu terus gini ya, diberantakin. rusakin ya. Iya, diberantakin, semua nyebar satu rumah bentar lagi Dihancurin tisu. ya. Nah, ini kita bisa, kalau dia waktu udah gigit kita bilang no dulu, boleh no. Nah, waktu ngambil dari mulutnya kita bilang los. Nah, jadi los ini kita ngambil dari mulutnya. Nah, Sepertinya masalah lain sudah di depan mata nih, Paman. Semangka! Semangat! Anjing kesayangan Kak Ingrid ini suka sekali merusak benda yang ada di sekitarnya, teman. Kak Ingrid khawatir kalau nanti ada benda berbahaya masuk ke dalam tubuh Bele. Solusinya tidak jauh berbeda dengan cara sebelumnya, teman. Kita oleskan minyak kayu putih pada benda yang sering Sobat Otang ini mainkan. Nah, ini kan berarti berhasil kan? Dia nggak mau gigit walaupun kita goyang-goyang, karena kita goyanginnya tanpa bersuara. Nah, kalau dia bersuara, kita yang oke gitu, nah itu berarti salah, tapi karena kita godain. Kalau ini kan kita nggak godain. Nah, dan dia berhasil. Jadi di otaknya dia adalah tisu itu nggak boleh dimainin atau dihancurin. Nah, ini berhasil. Waktu berhasil, negatif trainingnya hilang, balik ke positif. Sayang bilang dulu. Good. Nah, berarti satu kasus udah selesai. Tadi teman-teman sudah lihat sendiri kan Bele bermain? Ia menjadi agresif dan sulit untuk diatur. Nah, sekarang Paman Tamrin mau mengajari si Bele cara bermain yang benar. Pertama, ajarkan mana yang boleh dijadikan mainan dan mana yang tidak. Nah, untuk mainan ini nggak boleh diumbar. Jadi nggak boleh ada tersedia selalu di 24 jam, apalagi di kandang. Jadi kandang itu dia mesti hanya ada minum. Nah, ini mainannya dia, bola, berarti boleh digigit. Nah, waktu yang bilang boleh gigit itu, di Fansper itu bilangnya oke. Jadi kalau kita udah bilang oke, dia boleh gigit, dia boleh rusakin. Tapi kalau kita nggak ada bilang oke, dia nggak boleh gigit, dia nggak boleh rusakin. Nah, tadi kan waktu saya datang dia gigit-gigit nih tempat tidurnya dia. Nah, karena dia nggak ngerti bahwa ini nggak boleh digigit. Nah, sekarang karena tadi latihan pakai yang tisu tadi, metodenya sama yang kesini, sama percis ya, cuma ganti medianya. Nah, kita coba dia mau gigit nggak? Nah, waktu kita deketin dia sini dia nggak gigit, ya. Nah, waktu dia gigit kita bilang no. Nah, ini kalau kita nggak ada minyak kayu putih, kita boleh yang tadi tarik kalungnya. Nah, waktu dia udah anteng, kita bilangnya oke. Nah, nanti panggil namanya Bel. Ya. Bel. Nah, balikin lagi ke kita yang lemparnya. Nah, di sini kita kasih hadiah. Good. Nah, kalau sudah kayak gini, Kak Ingrid nggak perlu khawatir lagi deh ada barang yang rusak karena ulah si Bele. Tapi belum selesai nih, Paman. Masih ada satu masalah lagi yang harus kita selesaikan. Ayo, ada yang tahu apa? Bele termasuk anjing pencemburu. Dia tidak bisa melihat Kak Ingrid bersama dengan anjing lain. Duh, posesif banget kamu, Sob.
Untuk melatihnya, kita siapkan dulu harness, hula hoop, dan makanan sebagai hadiah. Kita coba metode flash ini, tangannya begini ya. Jadi kita arahin makanannya, ciumin. Nah, kita tuntun, dia masuk, kita bilang flash. Nah, dia udah masuk semua, kita bilang good, lepas makanannya. Jadi kalau di FunSmart itu body signal, voice signal, good, makan. Nah, sekarang kita praktek langsung ke teman-temannya ini. Nah, ini untuk goyang-goyangin anjingnya, kelilingin si Bele. Oke. Kita lihat reaksinya dia. Nah, Kok diem ya? waktu dia diam, jangan lupa. Nah, waktu dia mau ini sentak nyerobot mau kejar, saya tarik tadi. Nah, kita bilang no. Nah, waktu dia bisa diam lagi, kita bilang good, good. Nah, sayang. Lagi goyang-goyang lagi. Sobat Otan ini memang pinter, cuakep. Ini aku amazed sih, nggak pernah mereka tuh dalam radius sedekat ini tuh pasti udah berantem antara gigit-gigitan atau kejar-kejaran sih. Kayak, wow, ini pertama kali banget. Sekarang waktunya Kak Ingrid berlatih memegang si Bele, teman. Bele harus bisa mendengar perintah dari pemiliknya. Mantap, Kak. Nampaknya si Bele sudah mulai nurut tuh sama Kak Ingrid. Jika anjing sudah lebih tenang, baru deh bisa kita lepas harnessnya. Duh, Otan kok jadi deg-degan sih? Kamu yang ujian, Otan yang tegang nih, Sob. Yeay! Bele tidak terpengaruh dengan anjing di sekitarnya. Bele sudah wallace. Dengan begitu, kepala sekolah Otan menyatakan kamu lulus.